Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, kembali lagi bersama Breaking News Economic to the Future. Pemerintah Indonesia telah mengajukan APBN 2026 sebesar 3.842,7 triliun rupiah dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Angka ini sedikit lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan tahun 2025 sebesar 5,2%. Di atas kertas, rencana ini tampak ambisius dan optimis. Namun, apakah APBN yang besar ini benar-benar mampu menjawab tantangan utama, yakni penurunan penerimaan negara, melemahnya daya beli, fluktuasi rupiah, serta kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja? Apakah kita siap menghadapi konsekuensi jika asumsi makroekonomi tidak tercapai? APBN 2026 menitikberatkan pada perlindungan sosial. Pemerintah hampir menggandakan anggaran program makan gratis untuk pelajar dan ibu hamil hingga 335 triliun, salah satu pos terbesar dalam belanja sosial. Program ini diharapkan mampu menjaga konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% produk domestik bruto atau PDB. Konsumsi yang stabil mengartikan bahwa roda perekonomian tetap berputar, sehingga sektor usaha kecil dan menengah juga terbantu. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan yang paling terdampak oleh inflasi pangan. Saat ini penerimaan negara sedang menurun. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada periode Januari sampai Agustus 2025, penerimaan negara turun sebesar 7,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan belanja negara justru meningkat 1,5%. Akibatnya, defisit anggaran membesar menjadi 1,35%. Jika tren ini berlanjut hingga akhir tahun, defisit APBN bisa melewati target awal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan pembiayaan program sosial. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperluas basis pajak, memperkuat kepatuhan wajib pajak, dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi penerimaan. Kebijakan moneter yang baru memberi stimulus tetapi membawa resiko. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,75% pada September 2025. Langkah ini bertujuan mendorong kredit, meningkatkan investasi, dan menjaga momentum pertumbuhan. Namun, kebijakan ini juga bisa membuat rupiah melemah, sehingga harga impor naik dan inflasi meningkat. Akibatnya, daya beli masyarakat justru bisa tertekan. Pertanyaannya, apakah kita siap menerima resiko tersebut demi pertumbuhan jangka pendek? Adanya pergantian Menteri Keuangan membawa dinamika yang baru. Sri Mulyani Indrawati yang selama ini dikenal disiplin dalam mengendalikan defisit, digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya menyatakan optimisme bahwa pertumbuhan 8% adalah target yang tidak mustahil. Optimisme ini memberikan harapan baru, tetapi juga memunculkan kekhawatiran apakah disiplin fiskal tetap dijaga. Investor akan memperhatikan setiap kebijakan baru yang dikeluarkan, karena kepercayaan pasar sangat penting untuk stabilitas rupiah dan arus modal. Menurut laporan Financial Times, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB turun dari sekitar 32% pada 2002 menjadi hanya 19% pada 2024. Ini berarti pertumbuhan ekonomi masih terlalu bergantung pada ekspor komoditas dan struktur ekonomi Indonesia masih perlu transformasi. Jika harga batu bara, kelapa sawit, atau nikel jatuh, pendapatan negara akan ikut menurun. Oleh sebab itu, hilirisasi industri harus dipercepat dan investasi padat karya perlu digalakan agar lapangan kerja formal bertambah dan kesenjangan sosial bisa ditekan. APBN 2026 memberi peluang Indonesia untuk tumbuh lebih cepat, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat daya beli masyarakat. Namun, di balik peluang itu, ada tantangan besar berupa penurunan penerimaan negara, resiko pelemahan rupiah, dan perlunya menjaga kepercayaan investor. Pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak tanpa membebani rakyat kecil, memperkuat industri manufaktur dan UMKM,
serta memastikan pengelolaan anggaran transparan. Kebijakan moneter dan fiskal juga harus sejalan agar inflasi tetap terkendali. Dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat di angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan di seluruh lapisan masyarakat, baik dari kota besar maupun kota kecil. Bukankah itu tujuan pembangunan? Setiap rakyat harus bisa merasakan bahwa APBN bukanlah sekedar angka, tetapi jaminan masa depan yang lebih sejahtera. Pemirsa, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa kembali bersama Breaking News Economic to the Future. Ekonomi terus berputar, masa depan terus bergulir.